Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Kala. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Di musim wabah corona ini, apa saja program Dewan Masjid Pak? Yang pertama, karena masjid tempat berkumpul jamaah, maka masjid harus bersih. Harus sterilisasi. Karena bahaya virus corona itu juga bisa melekat di mana-mana, termasuk di masjid. Nah, itu yang program yang pertama. Seluruh Indonesia kita gerakkan itu. Namanya program kebersihan masjid secara utama, dan kita bagikan semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Apa standar-standar khususnya Pak untuk kebersihan masjid ini? Standarnya tentu kita sterilisasi, desinfektan dengan obat-obat memang yang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kebutuhan seperti karbol, wipol dan sebagainya. Kita bagikan itu ke seluruh masjid, dan selanjutnya tentu pengurus masjid sudah dapat juga mengadakannya karena barangnya tidak terlalu mahal. Tapi kita anjurkan tiap hari masjid itu harus dibersihkan dengan itu. Standarnya harus dibersihkan tiap hari. Ya. Untuk masjid ini, apakah semua masjid itu terdaftar di Dewan Masjid Indonesia? Karena masjid itu bertambah tiap hari, kita berusaha untuk mendaftarnya betul. Dari 800.000 masjid dan musola, masjid kira-kira 300.000. Lebih itu musola. Jadi, dan itu terus tiap hari bertambah. Karena alhamdulillah semua segmen masyarakat itu punya masjid. Ada masjid sekolah, ada masjid kantor, ada masjid mall, ada masjid persinggahan, ada masjid-masjid lainnya. Jadi begitu banyaknya masjid itu dan musola, sehingga kita usahakan daftar per wilayah. Apa kendalanya untuk menjaga kebersihan masjid dalam masa corona ini, Pak? Saya kira tidak terlalu banyak, karena di kota-kota besar di mana penyebaran corona itu banyak, seperti Jakarta, di Surabaya, Bandung, dan tentu di Pekanbaru juga mungkin. Masjid itu untuk sementara, seperti juga Ustaz sudah, maka kita beribadah di rumah saja. Maka artinya masjid tidak terlalu banyak dikunjungi, tapi harus hidup, harus tetap azan, harus tetap takmirnya itu harus tetap datang untuk menjaga masjidnya dan sebagainya. Jadi ya itu situasi yang kita alami sekarang ini. Tapi fungsi masjid untuk menjadi tempat acuan kepada masyarakat itu tetap harus jalan. Ini kan Ramadan insya Allah 9 hari lagi Pak. Rabu besok insya Allah Jumat 24 April. Bagaimana dengan ibadah? Apa ada ketetapan dari Dewan Masjid Indonesia tentang ibadah? Kita hampir semuanya kan berkumpul orang. Dari mulai tarawihnya, witirnya, tadarus Qur'annya. Saya berencana dan minta sejak bulan lalu kepada Majelis Ulama untuk membuat fatwa tentang bagaimana situasi ini apabila ini virus ini makin berkembang. Nah, seperti diketahui pada awal Maret yang lalu, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa untuk pada bulan Ramadan ini di sebagian besar tempat khususnya di kota itu tarawih dijalankan, dilaksanakan di rumah saja untuk menghindari kesulitan atau mudarat yang terjadi untuk kepada masyarakat yang hadir di masjid itu. Itu sekiranya jalan yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama dan tentu diikuti oleh kita semua termasuk Dewan Masjid. Berarti tarawih dengan sholat tadarus Idul Fitri dapat dipastikan tidak ada gitu Pak? Ya, apabila situasi masih berkembang seperti ini, dia bukan tidak ada, tapi ke rumah. Tetap ada, tapi di rumah. Ya. Tidak di masjid.
Azan untuk menandakan waktu dan masjid hidup tetap ya. Kita sudah bikin edaran, ya azan tetap. Dan juga sebenarnya salat 5 waktu dengan jamaah terbatas, artinya pengurus masjid, silakan. Tapi tidak untuk terbuka kepada jamaah umum. Ini kan jamaah ini tidak semua, sebagian besar jamaah kita ini mungkin tidak dapat dikatakan keseluruhan, ada jamaah yang sulit secara ekonomi. Bagaimana Dewan Masjid Indonesia menyikapi ini? Apa yang dilakukan, Pak? Ya kita anjurkan, minta agar jamaah, sebagaimana selalu saya katakan bahwa kita makmurkan dan dimakmurkan masjid. Bahwa bukan hanya kita memakmurkan masjid, tapi masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya. Memakmurkan dalam arti sekarang ini ialah membantu kehidupannya yang sulit seperti apa kita alami. Tentu masjid sebagai tempat di mana orang mampu membantu orang yang tidak mampu. Karena itu maka jamaah yang mampu harus tetap melihat jamaah yang lain tidak mampu. Itulah yang fungsi masjid harus kita jalankan. Di lingkungan saya ketua masjid Pak JK. Jadi saya meminta kepada jamaah yang mampu supaya mengumpulkan, membeli paket itu kita patok 300.000. Beras 20 kilo, minyak, gula, kopi, teh, dan lain-lain. Lalu kemudian kita bagi 3 tahap. Tahap pertama 10 April untuk persiapan Ramadan. Tahap 2 10 Mei untuk persiapan menyambut Idul Fitri. Tahap ketiga 10 Juni, andai wabah ini berlanjut, itu langkah antisipasi. Apakah model seperti ini bisa juga kita share ke masjid-masjid lain, Pak JK? Saya kira sesuatu upaya yang sangat bagus sekali yang dilakukan tadi di masjidnya Ustaz itu. Karena itulah kebersamaan yang patut selalu menjadi dijalankan pada zaman-zaman situasi seperti ini, zaman kesulitan semua pihak. Ya. Itu contoh yang baik. Ada juga masjid yang membuat dapur umum. Ada juga masjid yang menyiapkan sembako-sembako murah. Banyak hal seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh, beberapa contoh tadi dikatakan dengan teratur jadwalnya itu sangat bagus sekali. Kalau secara formal dari Dewan Masjid Indonesia sendiri, apa aja program-program yang ditawarkan untuk Ramadan ini, Pak? Semacam kajian online misalnya, harapan ke pengurus, apa ada selebaran atau arahan khusus? Ya kita berbicara dengan banyak media untuk tetap menyiarkan suatu acara-acara menghadapi bulan Ramadan ini. Juga seperti ini online, juga kita menganjurkan bagaimana pengurus masjid sendiri secara jamaah juga untuk melaksanakan itu. Kira sebab lainnya. Banyak masjid juga yang melakukan itu dan telah kita juga memberikan perumahan-perumahannya seperti itu untuk dilaksanakan dengan teknologi dewasa ini yang tidak terlalu sulit lagi. Tapi media-media besar juga TV itu kita harapkan lebih banyak lagi secara teratur melaksanakan itu. Kemudian Pak Jek, menjalankan kita punya ustaz-ustaz, para dai kita, mereka sibuk dengan ilmu pengetahuan ini, sibuk dengan baca kitab, sehingga tidak sempat untuk membuka usaha lain. Sehingga ketika terjadi wabah ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi mereka tidak meminta-minta, mereka menderita sendiri. Apa yang dilakukan Dewan Masjid untuk menolong mereka, Pak? Ya seperti lagi bahwa masyarakat atau jamaah daripada analisa Pak JK sebagai orang yang mengerti banyak tentang ekonomi, tidak hanya teori, kira-kira apa yang akan terjadi ke depan? Pertama, sering orang
memikirkan ini kapan musibah ini berakhir. Ada dua hal yang dapat dipastikan sebagai ujung daripada ini apabila para ahli sudah menemukan obatnya dan vaksinnya. Obatnya artinya mengobati yang sakit, vaksinnya ialah memberikan imun sehingga orang tidak terkena lagi. Artinya virusnya dapat ditahan. Gitu kan. Nah, banyak penilaian, banyak analisa bahwa ini paling cepat setahun. Artinya ini masih ya untuk vaksinnya. Banyak analisa seperti itu. Karena butuh percobaan, butuh analisa. Karena itu untuk mempercepat itu ialah kecepatan masyarakat disiplin. Untuk menghindari itu dengan disiplin, hidup tidak berdekatan, mencuci tangan dan sebagainya. Itu untuk mengurangi, tapi tidak menghabisi. Jadi sifatnya mengurangi, hanya mencegah penyebaran saja Pak ya? Oh iya. Tapi baru bisa dihentikan total apabila ketemu obat dan vaksin. Dan itu butuh setahun. Jadi sekarang upaya kita menghindarinya dengan tadi menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, nah itu intinya. Tapi langkah pencegahan jaga jarak itu kan berefek pada pasar kita, mall kita, bisnis, dagang semuanya. Artinya ekonomi kita tidak berjalan, Pak, mundur. Dari bisa juga kalau sudah terbiasa, lama-lama juga orang terbiasa mau pergi belanja jaga jarak, tetap belanja. Orang bekerja jaga jarak. Memang tidak normal, tapi masih bisa jalan. Daripada semua tidak ada aturannya, tidak ada disiplinnya, makin menyebar. Makin menyebar, makin rusak ekonomi. Karena ekonomi itu akibat daripada sebab. Sebabnya ini. Maka yang harus kita selesaikan, harus kita kurangi, ialah sebabnya. Nah, kalau sebabnya itu dihindari selesaikan, maka akibatnya juga akan ringan. Apa langkah yang dilakukan Dewan Masjid untuk mensosialisasikan solusi ini ke masyarakat, ke umat, Pak JK? Sekarang sosialisasi itu sudah sangat diketahui masyarakat. Tiap malam, tiap jadi lewat TV, lewat dan sebagainya, semua lewat ustaz, lewat ceramah, lewat diskusi, semuanya. Nah, karena itulah maka Dewan Masjid bersama-sama dan juga menjalankan hal yang sama, yaitu memberikan informasi teratur kepada seluruh pengurus daerah, dan daerah diharapkan memberikan juga kepada pengurus di bawahnya untuk menjalankan disiplin seperti itu. Memang tidak terlalu mudah karena masjid ditutup di kota-kota besar ya, sebagian besarnya. Masyarakat kita ini kalau dibandingkan negara-negara lain, pengamatan Pak JK termasuk level yang bagaimana tingkat kedisiplinannya? Ya, kita termasuk rendah. Karena disiplin juga baru bisa betul-betul jalan apabila ada sanksi. Nah, kebetulan cara yang dijalankan oleh pemerintah masih dalam tahap mengharapkan, menghimbau. Nah, sanksi belum yang jelas, yang keras belum dijalankan kayak di Singapura, kayak di Cina, kayak di Korea dan sebagainya. Kita, tapi bukan hanya kita, Amerika juga tidak disiplinnya kayak apa. Hingga karena itu justru sekarang ini dulu yang terbesar Amerika, karena faktor disiplin dan faktor keterlambatan mengambil kebijakan. Nah, itu yang pokok. Karena ini kayak dari ukur. Makin lambat, makin besar akibatnya. Jadi kita berjuang dengan waktu. Ya. Setiap kelembatan sehari, tindakan dan kedisiplinan akan bertambah tiap hari sekitar 10%. Korbannya. Lihat aja di tiap hari diumumkannya 4 sore itu tiap hari bertambah. Bertambah terus. 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 Bertambah ter
Kemudian efek dari pandemi Corona 19 ini kan sebenarnya tidak hanya pada penyakitnya secara fisik, tapi psikis, tekanan stres. Bagaimana pengamatan Pak JK tentang tekanan psikologis orang menghadapi ini? Karena virus ini tidak melihat bangsa, tidak melihat agama, tidak melihat jabatan, tidak melihat laki perempuan, tidak melihat agama. Maka artinya semua orang mempunyai kemungkinan untuk menular. Karena itu akibatnya masyarakat kita khawatir, stres akibat kemungkinan-kemungkinan itu. Dan mudah sekali, apalagi belum diketemukan obatnya. Beda contohnya seperti TBC. Oh, udah tahu orang kalau terjadi apa-apa, saya minum obat ini. Ya kan? Tapi ini tidak ketemu. Belum ketemu setidak-tidaknya. Sehingga akibat kekhawatiran itu, maka terjadilah stres masyarakat akibat itu. Jadi intinya sekali lagi kembali kepada kemampuan ilmu kita untuk mendapatkan itu. Ya kita tentu mengharapkan itu sebagaimana janji yang dipegang oleh Allah bahwa semua penyakit ada obatnya kan. Ya. Peran dai, peran ustadz, khotib dari masjid walaupun tidak langsung, tidak ada khutbah Jumat, tidak ada ceramah kultum Ramadan, melalui apa saran-saran Pak JK untuk mengatasi stres akibat pandemi ini? Ya penjelasan informasi yang memberikan harapan dan juga tentu harapan dengan disiplin. Sekarang ini ada dua hal. Bagaimana masyarakat memahami kemudian menjalankannya. Kemudian apa intervensi pemerintah untuk itu. Intervensi pemerintah, aturan, juga bantuan. Stres masyarakat juga akan terjadi juga apabila masyarakat itu banyak yang tidak bekerja, kemudian tidak berpendapatan, menganggur, kemudian jatuh miskin, kemudian sulit katakanlah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu juga suatu akibat kesulitan masyarakat yang menjadi fisik, stres masyarakat itu. Inilah tugas pemerintah, tugas kita semua masyarakat juga untuk membantu yang rentan itu. Pak JK sendiri kegiatannya banyak berefek tidak setelah pandemi? Insya Allah saya aktif di dua hal, di Dewan Masjid dan di Palmera Indonesia. Nah, semuanya satu ialah sterilisasi, memerangi virus itu dengan cara disinfektan, penyemprotan di seluruh Indonesia, baik oleh Dewan Masjid, apalagi Palmera Indonesia. Tiap hari kita kerahkan ribuan relawan, ribuan alat, ratusan kendaraan yang mempunyai kemampuan semprot yang tinggi untuk memerangi virus itu. Itu upaya yang kita jalankan tiap hari. Tidak ada hari libur kita jalankan sekarang. Terlepas dari segala macam efek negatif dari COVID-19 ini, masih adakah positifnya nggak Pak? Apa nilai positif yang bisa diambil? Salah satunya makin dekat kita ke keluarga, makin dekat ke rumah. Ya. Karena banyak sebagian, kalau dulu mungkin hanya beberapa jam di rumah, sekarang berhari-hari di rumah, dekat anak-anak, mengajar anak-anak yang tinggal di rumah ya. Jadi itu yang kedua, banyak waktu untuk beribadah di rumah, banyak waktu untuk membaca, banyak waktu kembali mengurusi keluarga dan sebagainya. Itu efek positifnya antara lain. Dan tentunya juga makin kita menyadari perlunya kerjasama. Karena di sini semua orang tergantung kepada orang yang lain. Bisa saja kita disiplin. Tapi kalau tetangga kita tidak disiplin, maka kita juga bisa kena lagi. Atau tidak disiplin, orang lain kena. Jadi ketergantungan kepada masyarakat sekarang sangat tinggi sekali satu sama lain. Tidak boleh orang egois. Harus betul memikirkan buat tindakannya. Kalau saya keluar jalan, tidak pakai masker contohnya. Bukan hanya membahayakan diri saya, tapi membahayakan juga orang lain. Nah, itu harus kita sadari dengan betul kepada masyarakat.
Jadi semangat kerjasama, semangat saling mendukung, menjaga itu akan tinggi dengan harus tinggi ya dalam kondisi hari ini. Pak JK sendiri ada nggak terlintas dalam pikiran stres, tertekan, kapan ini akan berakhir, kapan ada lintasan-lintasan pikiran seperti itu? Ada juga, tapi saya imbangi dengan bekerja, membantu masyarakat. Ada juga, dengan stres itu kita mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja. Saya tiap hari, orang tidur di rumah, saya jam 9 sampai sore sudah di DMI atau Palang Merah untuk melihat, mengontrol, membantu para relawan untuk bekerja dan mengontrol seluruh Indonesia akan kegiatan-kegiatan itu. Jadi intinya jangan sampai kosong ya Pak ya, jangan sampai kosong dari kegiatan. ya, kita harus dengan niat baik membantu masyarakat keseluruhan. Bagaimana PSBB yang diberlakukan di beberapa kota Pak? Apa sudah efektif? Karena tidak ada sanksi yang jelas, yang maksudnya mengikat, maka seperti contohnya Jakarta, ya diharapkan tinggal di rumah, tapi ada kebutuhannya untuk bekerja, untuk memenuhi hal-hal yang lain, maka jalan sebagian juga tetap ramai. Itu sehingga terjadilah suatu hasil yang mungkin tidak terlalu besar akibat itu. Jadi perlu adanya suatu aturan yang lebih tegas lagi. Jadi ada punishment ya Pak, ada hukuman ya. Ya. Ini kan ke depan ini makin banyak penyebaran itu makin besar kemungkinan karena orang akan pulang kampung karena tidak dapat kerja di kota. Mereka sendiri kerja harian. Kemudian uang rumah kos mahal segala macam. Pasti dia akan pulang kampung. Yang kedua pulang kampung karena Ramadan. Yang ketiga pulang kampung karena Idul Fitri. Ya. Satu sisi kalau dia tidak pulang, di kota tempat dia tinggal juga dia tidak bisa hidup. Kalau dia pulang, juga di tempat kampung halaman dia akan membawa virus, bahasa kasarnya. Apa solusinya Pak JK? Ya, bantuan sosial dari pemerintah atau masyarakat. Jadi pemerintah harus memberikan kebutuhan pokoknya, berasnya, dana bantuan tunainya. Itu harus segera keluar. Dan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan minggu ini harus mulai keluar. Hanya itu cara. Kalau soal puasa, di kota juga bisa puasa. Lebaran juga di mana-mana, lebaran tidak seramai pada masa-masa lalu, walaupun termasuk di daerah. Karena daerah juga khawatir apabila terjadi seperti itu. Memang kenapa mudik itu sangat berbahaya, sehingga kita harapkan mudik itu tidak dijalankan, karena kalau katakanlah ya biasa mudik itu 25 juta. 10% sekarang mudik, 2 juta orang. Dari 1% saja yang positif, itu berarti 25.000. 25.000 itu menyebarkan lagi kali 4 jam 10 hari. Jadi kalau dia ke desa, sekarang ini alhamdulillah kita masih cukup pangan. Karena desa tetap jalan, tetap bertani, tetap bekerja. Kalau desa juga kena, dia tidak bertani, tidak bekerja, makanan kita akan putus. Kebutuhan sehari-hari akan terputus. Jadi itu resiko tingginya apabila mudik itu terjalan, kembali ke kampung terjalan. Berkumpul saja tidak bahaya. Contohnya berkumpul di Goa itu 2 bulan lalu. 8.000 orang. Sekarang ratusan, ribuan orang kena akibat berkumpul. Dan semua datang dari banyak kota. Contoh kecil saja. Itu sebulan lalu. Sekarang lebih hebat lagi. Ketika beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk menyampaikan tausiah di Istiqlal bersama Pak Wakil Ketua Dewan Masjid, Pak Syafruddin. Pak JK waktu itu nelpon sedang berada di luar kota karena mengatasi sebuah konflik. Pak JK dikenal sebagai tokoh yang
punya tangan dingin mengatasi banyak konflik, baik dalam negeri, luar negeri. Kalau dibandingkan dengan konflik ras, dengan konflik politik, dengan pandemik ini bagaimana, Pak? Wah, ini jauh lebih hebat. Karena kalau konflik ras itu bisa diketahui di mana konflik itu, siapa yang berkonflik. Jadi musuh dan kawan dan musuh ketahuan, jadi bisa diatasi. Sekarang kita tidak tahu siapa kawan dan lawan itu. Jadi hebat apapun kita tidak bisa atasi, terkecuali diatasi secara ilmiah. Kalau dulu konflik di Aceh, saya tahu, oh saya mesti bicara dengan ini, bicara ini. Bisa selesaikan. Ini mau bicara dengan siapa? Seperti hantu ya Pak JK. Oh iyalah. Kalau hantu kita baca ayat kursi masih selesai Pak. Ini tak jelas. Kita ada waktu 5 menit lagi Pak JK. Tapi pertanyaan kita banyak sekali. Apa kekhawatiran terdalam yang terlintas di hati Pak JK? Ada khawatir Pak JK terhadap? Apa paling mengkhawatirkan? Yang mengkhawatirkan apabila ini penyelesaiannya atau upayanya lambat. Akibatnya tentu kesehatan masyarakat, penyakit itu, kematian akan bertambah. Apabila ini berlangsung, maka akan terjadi masalah sosial. Sosial itu akibat karena orang menganggur, orang tidak kerja, sulit mendapat itu, timbul kemiskinan yang banyak. Dan secara bersamaan tentu akibatnya ekonomi kita rusak. Kalau ekonomi rusak dengan sosial, bisa mempunyai akibat yang lain, macam-macam. Perilaku masyarakat bisa berbahaya, bisa menjadi radikal akibat kejadian-kejadian ini. Karena itulah maka kita harus berupaya keras ini tidak menjalar jauh. Nah itu yang kita khawatirkan apabila ini tidak terselesaikan. Baik Pak JK, ada waktu 3 menit lagi. Terakhir, apa harapan Pak JK kepada pengurus masjid, alim ulama, ustadz, dai yang berperan sebagai imam dan khotib, kemudian harapan kepada Abdul Somad? 3. Yang pertama, pengurus masjid tetap menjaga masjid, tetap menghidupkan suasana, tapi dengan terbatas. Tetap azan agar orang mengetahui waktu salat dengan baik dari subuh sampai isya, tetap harus berjalan seperti itu. Speaker harus jalan dengan selalu memperingatkan masyarakat. Masjid mempunyai kemampuan khusus karena mempunyai kemampuan menjangkau masyarakat walaupun dia tidak di masjid. Dia memperingati masyarakat untuk tetap di rumah, jangan bersentuhan, menjaga kebersihan. Itu harus diperingatkan terus-menerus masyarakat sekitarnya. Itu harapan kita kepada pengurus. Dan itu kita sampaikan secara tertulis juga edarannya kepada seluruh pengurus. Walaupun ya media dengan seperti ini juga akan lebih baik. Kepada dai, dakwah itu tentu juga untuk agar masyarakat itu baik, maju, dan tenang. Karena itu dan tetap mendapat melaksanakan ibadahnya. Maka masyarakat tetap dai tetap menyerukan itu. Yang pertama, ya sekali lagi mendisiplinkan masyarakat jamaahnya sebagaimana aturan-aturan kesehatan yang baik. Kepada Ustadz, jalankan dakwah terus-menerus seperti ini. Karena jalankan dakwah secara dengan media seperti ini, jangkauannya jauh lebih luas dengan tabligh akbar sebagaimana dulu-dulu sering dilakukan. Tabligh akbar mungkin dihadiri oleh 50, 100 atau 100 ribu orang. Tapi satu kali Ustaz bicara di televisi di mana jutaan orang bisa mendengarkannya. Jadi jalankan terus seperti itu dengan baik. Saya kira itu harapan kita. Baik Pak JK, terima kasih banyak. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Pak JK, meluangkan waktu malam ini kita bisa berjumpa, bertatap muka walaupun dari Jakarta ke Pulau Pekanbaru.
Riau, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Pak JK panjang umur, sehat badan, menjadi berkah buat Republik Indonesia dan umat Islam seluruh dunia. Sebagaimana dulu menebarkan kedamaian di banyak konflik, mudah-mudahan di konflik pandemik ini juga Pak JK memberikan peran-perannya. Dan jangan lupa tetap doakan kami, kita bisa bersilaturahim lagi. Jazakumullah khairan, salam untuk ibu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz.